Selamat pagi saudara, apa kabar Anda? Senang sekali kami dapat kembali hadir Pak Anda dalam program Apa Kabar Perwakilan Pagi ini. Bersama saya Yudarman akan menemani Anda dengan beberapa rangkaian informasi menarik. Dan hari ini luar biasa, saya sudah berada di kantor BUPI Kabupaten Kuburaya. Tentunya kita ketahui bahwa Kuburaya ini tidak henti-hentinya menciptakan terobosan-terobosan yang inovatif untuk membangun kabupaten yang masih baru berumur muda ini. Dan salah satu di antara terobosan tersebut adalah dengan diluncurkannya sistem pengelolaan dana desa secara cashless yang bersama sebenarnya dengan Bank Kalimantan Barat. Pak Bupati, bagaimana pendapat Anda? Kalau misalkan ada kades-kades ataupun pemerintah daerah di luar sana ingin melakukan studi banding di Kabupaten Kuburaya ini? Oh ya, jadi ini kan kita menggagas ini langsung kita terapkan tanpa banyak ragu-ragu. Kita keluarkan regulasi, kemudian kita sosialisasikan dan kita eksekusi, mendarat langsung dan kita terapkan seluruhnya. Selama ini pun sudah ada beberapa kabupaten yang memang datang ya diskusi dengan beberapa staf jajaran kami di Pemdes. Dan tentu kami dalam hal ini kan kita menerapkan ini bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk sekedar cari popularitas ya, tapi ini semua kan memang manfaatannya dan memang nyata real bisa bermanfaat bagi desa, bagi masyarakat dan bagi semuanya, bagi pemerintah kabupaten. Dan juga kalau ini diterapkan di seluruh Indonesia, apalagi tentu akan dana desa itu yang 72 triliun itu akan jauh lebih aman. Sasaran keinginan Bapak Presiden juga akan mengejar capaian itu dari pembangunan dari pinggiran nawacita itu juga akan jauh lebih cepat. Dan bagi kami ya tentu akan siaplah, tentu apalagi ini kan memang sistem aplikasi yang sebetulnya tidak terlalu canggih berlebihan, mendarat langsung dan kita terapkan seluruhnya. Selama ini pun sudah ada beberapa kabupaten yang memang datang ya diskusi dengan beberapa staf jajaran kami di Pemdes. Dan tentu kami dalam hal ini kan kita menerapkan ini bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk sekedar cari popularitas ya, tapi ini semua kan memang manfaatannya dan memang nyata real bisa bermanfaat bagi desa, bagi masyarakat dan bagi semuanya, bagi pemerintah kabupaten. Dan juga kalau ini diterapkan di seluruh Indonesia, apalagi tentu akan dana desa itu yang 72 triliun itu akan jauh lebih aman. Sasaran keinginan Bapak Presiden juga akan mengejar capaian itu dari pembangunan dari pinggiran nawacita itu juga akan jauh lebih cepat. Dan bagi kami ya tentu akan siaplah, tentu apalagi ini kan memang sistem aplikasi yang sebetulnya tidak terlalu canggih berlebihan. Ini sebetulnya biasa saja, hanya ada fokus kita berpikir bagaimana mencari inovasi. Jadi saya kira ini sudah tersedia aplikasinya di bank ya, termasuk bank daerah ini. Nah, bank daerah masing-masing kan ada. Nah, kami siap kalau nanti mungkin mau lihat regulasinya dari perbub-perbubnya, juknisnya, kemudian skema kerja yang kami buat SOP-nya, kemudian desa-desa pun tempat Pak Musa pun siap. Jadi nanti kalau dari pemerintah kabupaten bersama pemerintah desa dari manapun, baik Kalbar maupun luar Kalbar, yang sudah ada juga beberapa teman menghubungi, kami akan siap di sini untuk tentu diskusi lah, karena selama ini pun kami juga sudah dibanding ke berbagai daerah, sama saling belajar semuanya. Jadi ya tentu hal-hal seperti ini baik untuk kita share dan siaplah kita untuk membantu bagaimana agar desa-desa yang lain di luar Kuburaya juga bisa menerapkan ini lebih cepat, karena itu juga akan mencapai sasaran pembangunan nasional yang lebih cepat sesuai keinginan juga, membangun dari pinggiran itu dan desa-desa lebih cepat mengejar kemandiriannya juga ya. Kabupaten Kuburaya memiliki banyak sekali daerah-daerah yang berada di luar sana yang bisa diakses dengan menggunakan transportasi air. Iya, pesisir. Tantangan ke depan dalam menciptakan inovasi lain apakah ada Pak? Mungkin jalan di lautan tersebut gitu, ya kan? Kita bersyukur dengan kawasan pesisir 194 km itu, sebetulnya potensinya banyak sekali.
karena di situ kan potensi perikanannya, budidaya, potensi pertanian kita juga cukup besar. Nah, disinilah dengan dana desa, salah satunya walaupun itu terbilang 1 miliar lebih per desa misalnya rata-rata, tapi setidak-tidaknya dana desa ini kan ditujukan hal-hal yang mereka bisa lakukan itu tidak perlu lagi di kabupaten. Mereka bisa ngambil keputusan sendiri, bermusyawarah sendiri, kebutuhan-kebutuhan yang kecil-kecil yang mendesak-mendesak itu mereka bisa cepat melakukan. Ambil contoh misalnya hal-hal menyangkut kesehatan, ya, kesehatan ibu dan anak, kemudian hal-hal yang menyangkut sifatnya itu sangat-sangat darurat, itu bisa dilakukan dengan cepat di desa. Jadi kalau apa-apa harus ke kabupaten lagi, itu kan inilah tujuan dana desa supaya bisa mengatasi hal-hal yang mendesak yang di tingkat desa, itu mengurangi kemiskinan dan juga mengurangi hal-hal yang tentu ini menghambat pembangunan. Jadi dengan dana desa ini bisa jauh lebih mengembangkan badan usaha milik desa, ya, itu anak-anak muda di desa juga, apalagi ini ada bonus demografi, kita juga masuki bonus demografi. Nah, tentu desa juga dengan alokasinya ini, perencanaan yang baik ini dan realisasi yang transparan, membangun trust, itu akan jauh lebih bisa lebih cepat statusnya dan juga perkembangannya dalam kemandirian pangan, ya, kemudian juga di dalam proses kesehatan itu bisa jauh lebih. Wisata desa juga kita kembangkan, karena Kuburaya kan daerah strategis, bandara, kemudian juga 3 pintu muara, kemudian juga jalur darat juga masuk lewat sini. Otomatis kita sekarang wisata desa menjadi salah satu yang benar-benar kita seriusi untuk kita kembangkan. Dan melalui CMS ini pun ini juga menjadi salah satu sehingga desa digital bisa cepat direalisasikan, karena secara ini sudah melakukan dengan non tunai, sehingga ketika mereka akan melaksanakan desa digital, contoh seperti BUMDesa atau warung desa dengan mengelola non tunai, nah ini bisa, sudah ada beberapa desa yang sudah merealisasikan melaksanakan sistem warung digital. Sudah dan ada juga beberapa desa, Pak. Bisa dikasih bocoran sedikit, di Pak? Rasojaya ada, Rasojaya. kemudian di Juruju juga ini akan direalisasikan dalam waktu dekat. Nah, mungkin tempat Mamusan juga nih, desa digital juga akan lakukan misalnya melalui BUMDesa yang nanti ini, itu dengan sistem yang pakai seperti kartu untuk pembayaran rekening segala macam tuh. Nah, itu bisa desanya bisa melakukan dengan cara itu. Jadi desa digital itu kita optimis. Apalagi kita tahun ini memasang fiber optik kan, FO untuk seluruh SKPD dan jajaran, sehingga otomatis ini akan sangat memperkuat jaringan kita di dalam mewujudkan itu. Sistem digital tersebut. Kalau boleh saya tahu, dan mungkin masyarakat Kuburaya dan bahkan Indonesia tahu, berapa sih Pak anggaran dana desa di tahun 2020 ini untuk Kuburaya? Untuk Kuburaya 134 miliar. 134. Ditambah ADD dari APBD itu 85 miliar. Ditambah dana bagi hasil lagi 12 miliar. Jadi otomatis ya itu semua tentu bagi kami sangat berarti. Kalau tepat menggunakannya, maka dia akan punya nilai tambah dan feedbacknya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di desa-desa. Dan otomatis pertumbuhan ekonomi Kuburaya yang selama ini juga sudah cukup baik, ya, pendapatan per kapitanya juga ini akan juga makin diperkuat dengan ini untuk meningkatkan IPM juga sekaligus. Baik, luar biasa sekali perbincangan kita. Ya, semoga menanjak terus lah. Betul. Sesuai dengan spiritnya. Dari Kuburaya untuk Indonesia. Dan saudara, ada yang menarik dari Kabupaten Kuburaya ini, bahwa Kabupaten Kuburaya ini memiliki salam khas, yaitu salam menanjak. Boleh kita coba bersama? Boleh. Pak Musa dan Pak Bupati, ya, salamnya seperti ini. Iya. Ini salamnya dari Kuburaya untuk Indonesia. Baik, terima kasih telah hadir bersama dengan kami Pak Bupati Huda Mahendrawan. Terima kasih juga untuk Pak Musa, Kepala Desa Parit Baru, Kabupaten Kuburaya, telah hadir bersama dengan kami untuk berbincang dan menyapa masyarakat Indonesia. Sampai di sini kebersamaan kita. Tetaplah bersama dengan kami di Apa Kabar Pontianak. Selamat pagi, sampai jumpa.